Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat pemula dimanapun berada, sahabat Bang Elektro. Bagi yang baru masuk, terima kasih sudah like dan subscribe channel ini. Bagi yang standby di channelnya Bang Elektro, terima kasih sudah setia dengan channel yang sederhana ini. Oke, di sini ada saya punya modul DMS 6000. Sebenarnya ini adalah yang saya harus restorasi pada box amplifiernya yang saya baru dapat tadi ya. Ini punya tetangga. Nah, di sini juga ada kerusakan sebenarnya, namun kita tidak akan membahasnya dulu karena ini saya akan hanya ingin membahas buat teman-teman yang pemula yang baru masuk dan menggunakan power dari DMS 6000 yang mungkin masih kesulitan. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi saya akan ulas ulang aja, saya hanya ingin menggambarkan bagaimana cara pemasangannya. Oke, untuk yang pertama kalian bisa lihat di sini ada power supply, yaitu bentar. Oke, ini ada dioda elko ya, diodanya breed atau dioda sisir juga disebutnya. Ini adalah dioda kiprok lah ya, dioda sisir namanya umumnya ya. Ini kemudian ada dua elko yang kembar, sini 4750 volt ya, 4700 mikro 50 volt. Nah, kemudian di sini ada channel speaker kiri, speaker kanan ya. Kemudian ada ground, AC, dan CT. Kemudian di sini ada power supply juga, input 500 mA 6 sampai 9 volt untuk MP3. Di sini ada input ke apa saja, boleh ke HP, boleh ke MP3 dan sebagainya. Oke, langsung saja yang pertama kita tentunya menggunakan power supply ya. Idealnya sini 5 ampere cukup ya. Saya sudah gambarkan seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat untuk jalur speaker kiri dan kanan. Di sini juga ada speaker kiri dan kanan masing-masing satu kabel ya. Saya gambarkan seperti ini saja. Ini untuk DMS 6000 ya, yang saya punya ini DMS 6000, rapi banget sih, solderannya segala macam, PCB-nya bagus lah. Ini built-in subwoofer juga. Nah, untuk jalur speaker ini ada dua titik di sini ya, di sini juga ada dua titik. Sudah saya samakan seperti ini ya. Ada titik ya, termasuk AC 18 volt dan sebagainya. Kalau saya biasanya menggambar pakai gambar yang bagus, bukan pulpen, tapi sekarang saya coba gambar pakai pulpen saja ya, supaya cepat gitu ya. Kalau untuk menggambar kan lama. Kemudian di sini ada dioda yang ini ya, yang ini. Di sini saya juga gambarkan dioda. Nah, jaringannya kira-kira seperti ini Mas Bro. Ya, kalau untuk jaringan bawahnya ini misalnya PCB ini, jalurnya ke sini, AC ya, 18 volt. Nah, 18 sampai 22 volt. Oke. Ini dari trafo masuk ke sini, dari trafo langsung. Ini idealnya 18 sampai 22 volt. Kita bisa pakai sampai 24 volt maksimal lah, jangan gede-gede ya. Saya contohkan di sini pakai 18 volt masuk ke sini ya. 18 volt juga masuk ke sini. CT masuk ke CT trafo ini. Ini trafonya CT ya. Nah, untuk jaringan bawahnya elkonya seperti ini Mas Bro ya. Kira-kira ya, ini jaringan power supply-nya. Nah, untuk yang sudah masuk ke sini saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar karena sudah ada di jaringan ininya bawahnya ya. Nah, kemudian untuk bagian speaker kiri dan kanan sudah tadi ya, speaker kiri dan kanan sudah, power supply sudah masuk dari trafo. Nah, dari trafo pun di sini dari PLN 0 220 volt ya. Saya nggak bawa trafonya, nggak perlu banget ya. Ini kemudian ada switch power di sini. Kalian bisa bikin switch power seperti ini, bisa pakai lampu bisa enggak. Kalau sini enggak ya. Kemudian ada input. Nah, ini yang paling penting juga input juga. Tapi sebelumnya kita bahas juga tentang power supply yang satu lagi yang di sini. Ini ada bagian AC in 500 mA 0 volt 6 sampai 9 volt. Ini sudah saya gambarkan seperti ini. Ini bisa langsung masuk ke AC saja, ke trafo. Nah, biasanya ada di 500 mA yang di pinggir trafo yang ini biasanya ada. Kalau nggak ada, kalian bisa bikin dari trafo kecil sendiri 500 mA atau trafo yang 9 volt yang misalnya di sini langsung ke sini ya. Atau kalau emang nggak ada yang 9 volt pakai 12 volt di convert pakai 7809 bisa ya.
seperti ini gambarannya. Ini masuk dari trafo 500 mA 0 volt ke sini. Nah ini 6 sampai 9 voltnya di sini ya. Kalau nggak ada pakai 12 volt, di compare dulu pakai 7809. Outputnya kemana? Nah di sini ada outputnya untuk ke power supply ke MP3. Di sini ada DC out MP3, DC out MP3 di sini. Ini masuk ke MP3 modul misalnya, plusnya ke plus MP3, minnya ke min MP3. Kemudian output MP3 audionya ya, audio outputnya masuk ke input ke sini ya, ke sini. Ada input L, G, dan R. Di sini juga ada input L, G, dan R. Ini saya sudah gambarkan seperti ini, nanti di screenshot aja lah ya fotonya. Kira-kira seperti ini. Oke, mungkin cuman itu sih ya yang harus di-share. Yang terakhir adalah mic-nya sini. Mic. Ya, gambarannya seperti ini Mas Bro, jalur mic-nya. Ini yang penting pastikan dulu ground dulu ya, groundnya paling ujung sini. Ini masuk mic dari sini, dan ada 2 titik sinyal pada si soket ini. Kalian bisa pilih yang sebelah sininya ya. Kalau saya perlihatkan seperti ini, nih ada 3 ya. Nah, yang satu biasanya kontak switch 1, 2 ya. 1, 2, ini nggak dipakai 1. Ini groundnya ada di ujung. Oke. Nah, itu aja sih. Untuk inputnya kalian bisa masuk ke langsung ke MP3 dari sini bisa. Kalau untuk HP misalnya kalian nggak menggunakan yang ini nggak masalah gitu. Ini nggak dipakai lah, ini segini nggak pakai dulu. Kalian memanfaatkan power supply untuk apa terserah. Kalau sudah ada masuk trafo dari sini, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Kalau emang sinyalnya dari luar, misalnya dari HP, bisa langsung masuk ke input. Atau kalian mau pakai 2 dari HP dan dari MP3, kalian bisa switch di sini. Nah, untuk bagian inputnya pakai switch DP-DT yang tengah, switch kaki 6 ini ya, ke input sini. Nah ini baru dibagi-bagi, ini ke MP3, ini misalnya ke luar, input jaringan line in ya, keluar ke HP misalnya, ke TV atau apa ya, di sini pakai switch DP-DT. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih yang perlu dibahas ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang memang sedang membutuhkan untuk perakitan power DMS 6000 untuk karaokean ya. Ini cukup lumayan lah buat mengisi ruangan rumah Anda. Suaranya cukup bagus kalau menurut saya sih, bersih sih. Asal kita bisa menempatkan jaringan-jaringan inputnya jangan sampai terkena arus kabel liar ya, dan gunakan kabel yang seperti ini. Wajar kalau sedikit ada draw ya, bukan dengung ya. Kalau dengung berarti korslet. Nah ini seperti ini kan dengung pas ini. Nih, ya ada yang kerusakan di sini, ini harus kita cek dulu. Apa bagian diodanya ada yang rusak, apa memang bagian transisornya ada yang rusak dari sini, apa memang kelebihan power supply jadi jebol transisornya, kita nggak tahu. Oke, nanti saya akan cek satu demi satu, mungkin butuh waktu juga. Nah untuk itu sementara ini dulu. Kalau sudah jadi sekalian saya mau perlihatkan juga ya hasil restorasi ulang dari power DMS 6000 ini, dan kemudian saya mau kasih di sini modul MP3 yang Bluetooth ya. Oke, karena penjabaran cukup panjang lebar, jadi kalian bisa screenshot saja gambarnya. Jelek, sederhana, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini sesuai dengan yang ada di PCB ini ya, titik-titiknya ya. Kalau kalian punya DMS 6000, kalian bisa lihat gambar ini dan bisa di screenshot. Silahkan. Jalur speaker kiri dan kanan, jalur speaker kiri dan kanan, jalur ground kiri dan kanan, speaker min ya, terus ke speaker plus ini. Oke, untuk AC nya sini AC 18 volt ya, bisa pakai 24 volt juga ya sini. Ini maksimalnya rekomendasinya sini 22 volt. Ini langsung ke trafo ya, ke trafo 18 volt. Setnya masuk ke satu trafo. Nah kemudian ini untuk MP3 tadi masuk di trafo 500 mA.
outputnya masuk ke MP3 modul. Output dari si MP3 modul bisa masuk langsung ke input amplifier DMS ini. Jadi simple kalau dibuat speaker aktif, sangat simple. Nah sekarang silahkan bagi yang punya DMS 6000 yang masih mungkin takut salah atau pasang, maklum pemula. Bagi yang sudah profesional nggak perlu lagi video ini. Tapi terima kasih sudah nonton juga ya. Bagi teman-teman yang profesional yang sudah nonton, mohon maaf kalau video saya sangat sederhana dan mungkin tidak terlalu menarik buat teman-teman yang sudah profesional. Jadi ini memang khusus dikhususkan untuk pemula yang memang lagi mencari panduan atau tutorial dari si DMS 6000 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.